Yeay, terima kasih pemirsa MTV masih setia ya menunggu cerita selanjutnya tentunya. Udah pada penasaran, udah nggak bisa diem pengen dengerin cerita berikutnya. Cerita apa nih berikutnya? Cerita kali ini adalah cerita cukup unik dan ini dialami oleh semua masyarakat Indonesia kayaknya ya. Jadi semua pernah mengalami? Jangan-jangan aku juga pernah mengalami nih? Iya betul. Ya, jadi penasaran, ayo baca. Langsung aja ke cerita ini. Judulnya Nekat Mengejar Band Favorit dengan Motor. Ayo, siapa ini sini yang pernah mengalami seperti itu? Jadi maksudnya ngejar anak band dengan motor? Jadi ngefans gitu loh. Saking ngefansnya nyempet-nyempetin ngejar-ngejar gitu? Iya. Kalau aku sih nggak pernah. Kenapa? Soalnya aku nggak bisa bawa motor. Bisa, maksudnya, tapi kalau ngejar-ngejar itu kan pasti harus ngebut-ngebutan dong, secara gitu kan. Kalau anak band bawa mobil itu yang gitu. Terus yang biasanya itu Kak Eko itu seperti apa? Mengejar apa? Mengejar apa ya? Jadi aku ketawa bingung ngejar apa ya, Pi? Biasanya aku ngejar tukang bakso kalau udah lewat gitu kan. Mas gitu kan. Soalnya nggak mau ketinggalan bakso. Oke ya. Kembali ke food ya. Oke. Langsung aja ke cerita. Iya. Hai, nama aku Furkon. Halo Furkon. Ini adalah cerita Ini adalah ceritaku di masa sekolah, tepatnya waktu SMA, di mana jiwa saya masih labil dan penuh dengan darah muda yang menggelora. Wih, kayak Bung Roma ya. Darah muda, darahnya para SMA. Asik. Melakukan sesuatu kadang tanpa berpikir jangka panjang dulu. Main sikat aja, main babat aja. Iya, pasti. Dan pernah suatu ketika saya mengantar cewek teman sekelas yang ingin melihat konser musik salah satu band terkenal. Widih. Ya, karena saya tidak punya motor, maka saya mengusahakan meminjam motor butut sama teman saya untuk menuju ke tempat band itu konser. Perjalanannya kurang lebihnya sekitar memakan waktu 1 jaman. 1 jam pinjam temen, udah gitu motornya bobrok gitu. Kebayang kan? Udah gitu kebayang nggak kalau ceweknya gede terus cowoknya kecil gitu? Oh no! Berapa jam itu jadinya? 1 jam tuh jadi berapa panjang lagi? Jadi 2 jam kayaknya, 2 jam perjalanan. Berarti cukup lumayan kejauhan juga enggak, kedekatan juga enggak ya? Pas deh kalau segitu kayaknya ya. Singkat cerita, ketika di sana dia berjoget bebas di dalam hall untuk menikmati musik bersama sahabatnya yang berangkat sama pacarnya. Wow. Jadi temennya dia berangkat sama pacarnya, lah dia berangkat sama temennya dia sendiri. Kenapa nggak berangkat barengan aja? Nggak cukup, Pi. Nggak cukup. Oh, jadi bertiga boncengan ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh, cabe-cabean dong. Cabe-cabean. Nggak boleh, bertiga ditangkap terus bahaya juga tentunya. Oke. Dia bersenang-senang di dalam, sedangkan saya sendiri hanya diam di parkiran menjaga motor saya supaya tidak hilang. Aku tahu kenapa dijagain. Karena motor orang. Kalau enggak motornya nggak ada standarnya, jadi dia pegangin terus gitu kan. Iya, takut hilang juga kalau hilang, harus ganti rugi dong. Iya, benar. Jadi aku menjaga motor teman aku selama awal konser sampai akhir konser. Nggak tahu itu sampai jam berapa ya, lupa. Kemudian saat pulang dari kota tersebut, tiba-tiba di tengah jalan teman saya yang saya bonceng itu bilang bahwa barusan ada mobil yang menyalip motor kita. Waduh. Wah. Jadi ceweknya yang di belakang yang bilang barusan ada motor apa mobil yang nyalip? Mobil yang nyalip. Oh, berarti ini motor nggak ada spionnya. Ketahuan brok-broknya ya. Namanya juga motor butut. Jadi si cewek yang belakang giliran kiri kanan gitu, jadi spion dia. Gitu, awas mobil belakang awas gitu. Waduh, parah banget. Dan setelah diketahui bahwa mobil itu adalah mobil yang membawa para anggota band terkenal itu, saya pun mengendari motor dengan cepat dan kebetulan waktu itu malam hari, jadi nggak ramai seperti hari-hari biasa. Jadi kalau mau ngebut dengan kecepatan berapapun itu masih aman. Dan sampailah aku di samping jendela mobil band itu, tepatnya di sebelah kiri. Papasan mungkin ya. Jadi ngimbangin nih sama mobilnya gitu ya. Selama perjalanan, saya berusaha terus untuk menjaga kecepatan supaya tidak ketinggalan. Sekalian mendempetkan motor di jendela mobil. Didempetin? Ya. Kebayang nggak sih didempetin? Supaya dia bisa berkomunikasi sama di dalamnya, sama anak bandnya, saking ngefansnya ya kan.
respon positif yang saya dapatkan diberikan oleh para anggota band ya. Mereka khawatir kami kecelakaan karena kecepatan motor kita yang sama cepat dengan mobil mereka iya gitu. sih. Kecepatan mobil sama motor kan beda ya. Kalau dibarengin gitu takutnya dia jatuh, kecelakaan atau apa seperti itu. Jadi kami mengikuti para anggota band itu selama beberapa puluh kilometer hingga kota yang dituju, di mana kota itu kota yang akan dilakukan konser berikutnya oleh band itu. Oh, jadi ini mungkin si bandnya tuh lagi tur dari kota ke kota ya. Waduh, ya. diikutin. Setelah sesampainya di kota, berbincang-bincanglah kami dengan vokalis band dengan senang hati. Alhasil sampailah kami di kota berikutnya lagi. Mereka memanggil teman cewek saya itu ke atas panggung dan mendapatkan merchandise yang nggak tahu isinya apa karena saya nggak ikut. Oh, bentar, kok dia nggak ikut? Iya, jadi tuh bisa aku simpulkan si Furkon ini cuman hanya nganter-nganterin teman ceweknya itu aja. Oh, jadi dia tetap stay di parkiran gitu ya? Oh, baik banget, pengen udah nyari teman gitu. Jadi kemana-mana tuh dianterin, dia udah cukup tunggu di parkiran gitu kan? Iya, jadi yang dipanggil untuk ngobrol, kasih hadiah, apa segala macam itu si teman ceweknya itu. Waduh, ini pengorbanannya luar biasa ya. Itu ke temen loh, apalagi ke pacarnya dia ya. Aduh. Tapi kadang kalau ke pacar beda loh, Pi, sama ke teman. Biasanya kalau ke pacar tuh jarang ada yang mau berkorban seperti itu. Iya, biasanya lebih mentingin dulu temen gitu kan. Giliran ke pacarnya di belakangin gitu. Wah, jadi curhat. Penasaran ya, pengalaman ya. Enggak. Kayaknya sering digituin deh. Lanjut. Oke, beberapa bulan berlalu sempat muncul di televisi vokalis band tersebut ya. Mereka sempat talk show di salah satu TV swasta dan ditanya oleh presenter televisi tersebut. Nah, apa pengalaman yang paling menyeramkan selama hidup mereka? Ya, selama bareng di band selama itu. Bareng di band mungkin ya. Dan mereka menjawab, kami pernah dikejar-kejar fans berpuluh-puluh kilometer dan mereka berani banget. Serem sih iya, senang sih iya. Ya semoga aja fans kami itu selalu sehat hingga sekarang. Amin. Gitu. Terima kasih doa bagi para band tersebut dan semoga teman cewek yang saya bonceng itu tenang di alam sana. Apa-apa? Tenang di alam sana. Iya. Meninggal. Karena kabar yang saya terima 3 tahun setelah kami jalan bareng, waktu mendengar kabar tersebut dia meninggal. Sungguh tidak ada kenangan manis yang pernah saya lakukan untuk dia semasa hidupnya selain yaitu nganterin dia waktu nonton konser band itu. Jadi kenangan terindah juga buat dia, terus kayak jadi waduh ini beruntung banget udah nganter dia, jadi dia nggak menyesal di kemudian hari. Iya, paling nggak ada sesuatu hal yang dia lakukan untuk dia selama hidupnya gitu. Betul ya. Sekali. Aduh, endingnya sweet banget endingnya, kirain endingnya nikah, ini endingnya ditinggal meninggal. Aku pikir juga seperti itu dalam bayangan aku, tapi ternyata di saat ada sebuah program band itu mengisi acara, ditanya sama presenternya, dijawab dan ditonton itu 3 tahun yang lalu. Dan 3 tahun yang lalu itu si ceweknya itu udah meninggal, guys. Wow. Luar biasa ya. Jadi buat pemirsa di rumah yang punya cerita mungkin lebih menyedihkan dari cerita barusan, boleh deh langsung dikirim atau cerita yang lebih mengerikan, baik cerita-cerita seram ataupun apapun itu pengalaman ataupun kalian. Lucu gitu ya, pengalaman terlucu, pengalaman selama Ramadan, mungkin perbedaan Ramadan tahun lalu sama tahun sekarang apa, boleh diceritain. Gitu, ataupun pengalaman-pengalaman yang lainnya, atau punya pengalaman kamu punya banyak utang gak bisa bayar, iya, atau boleh gimana, juga diceritain. boleh gitu ya kan. Pokoknya bebas, cerita apapun pasti kita bacain buat yang beruntung tentunya ya. Iya, dan yang pastinya di sini aku mau kirim salam terlebih dahulu sebelum closing. Mau kirim salam buat teman-teman di seluruh jagat raya ya. Wow, jagat raya, halo jagat raya. Yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di kampung ya kan. Buat teman-teman yang para mudik ya ataupun pulang kampung, mungkin sebagian ada yang kena lockdown, sebagian ada yang aman, gitu ya? Aman Iya. karena sebelumnya sudah pulang duluan. Jadi yang nggak bisa pulang jangan sedih, toh kita juga masih bisa menikmati hari Lebaran di Jakarta. Iya betul, dimanapun kita berlebaran, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan tentunya. Amin. yang iya. utamanya. Nah kita juga masih bisa silaturahmi lewat handphone, kita bisa lewat video call juga. Iya. Meskipun tidak bisa bercengkrama langsung
bersama keluarga yang ada di kampung halaman. Iya betul banget gitu. Kalau buat Kak Aiko sendiri salamnya buat Iya, siapa Iko aja? juga salam buat keluarga Iko yang ada di Sukabumi, di Bandung, terus di Manado. Tahun ini kita nggak bisa kumpul, tapi kita tetap bisa silaturahmi lewat telepon aja ya. Kita video call rame-rame nanti pas Idul Fitri tentunya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, rezeki yang berkah juga tentunya. Amin. Jangan lupa ya tonton selalu program acara New Curhat hanya di IMTV dan juga kirimkan cerita curhatan kamu lewat Instagram IMTV Jakarta, di YouTube IMTV Jakarta, dan juga di Facebook ada IMTV Jakarta, websitenya IMTV Jakarta. Iya tentunya. Pokoknya ditunggu cerita-cerita menarik lainnya dari sobat semua IMTV semuanya dimanapun kalian berada ya. Oke, kita harus pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap karena niat kita semata-mata hanya untuk menghibur. Iya betul. Walaupun disengaja sedikit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.